memang kalau untuk secara keseluruhan itu memang beberapa kampung yang masuk dalam peta bencana itu Kampung Togo, kampung yang saat ini, Kampung Togo, Kampung Hamawi, kemudian Kampung Bamaha. Kampung Bamaha itu termasuk Indeng 2, ada di belakang TK yang di belakang Indeng 2. Kemudian naik langsung masuk di Kemiri, di jembatan itu dia sudah mau masuk ke dalam juga. Kemudian lewat lagi langsung di Wamci. Di Wamci itu dia sudah sekitar 50 meter. Kalau 50 meter itu kalau tembus berarti masuk Nansiki. Nansiki memang begitu. Nansiki di sana. Nah, kemudian kalau terkait dengan terkait dengan perusahaan, ada 2 perusahaan yang ada di sedang beroperasi di mengambil galian C di Angkibet ya, di Hamon. Itu mereka sudah beli tempat yang air sebenarnya jalan air. Mereka sudah beli, mereka ini pagar tutup di situ, terus alat berat kasih jalan maju ke depan, jadi arah menuju ke Kampung Wamce. Jadi setelah dia menuju Kampung Wamce masuk ke arah Nansiki. Nah, sehingga mungkin saya usul kepada Bapak dengan Ibu bahwa ini rapat ini tidak harus seperti ini. Rapat ini harus menghadirkan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda sebagai pelaksana dari BPBD Kabupaten, kemudian 3 kepala distrik, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan 4 kepala distrik, 3 kepala distrik tambah dengan kampung-kampung yang terdampak banjir langsung. Jadi beberapa kampung yang termasuk Wamce, termasuk dengan Yamboi, Brema, dan Mambrema yang jalan putus di atas saat ini dihadirkan untuk kita pertemuan, termasuk dengan kali atau sungai das yang ada ini. Kita tidak punya kewenangan di situ. Ada yang disebut dengan balai sungai, balai besar sungai, balai wilayah sungai, BWS. Dia BWS yang punya wilayah untuk normalisasi dari atas sampai di pantai. Kami sudah melihat lewat itu Google Earth itu bahwa di sepanjang sampai dengan dari atas sampai dari jembatan Kalimati sampai di Muara itu ada delta-delta, ada pulau-pulau yang banyak yang buat bagi-bagi dua di tengah depan Bamaha, Hamawi, sampai turun ke bawah hilang. Dia sampai muncul di depan di Muara itu ada sekitar 8 sungai yang mengalir ke sana, jalan-jalan sungai. Sehingga mungkin itu secara global. Nah, tetapi kalau kita berbicara terkait fase tanggap darurat itu kalau sudah hari ini selesai, fase tanggap darurat itu dia 3 kali 24 jam, bukan 1 kali 24 jam, tapi dia 3 kali 24 jam 72. Untuk itu fase tanggap darurat yang kita bicara saat ini. Nah, sehingga manusia atau nyawa yang kita selamatkan ini, orangnya itu yang sudah ada saat ini. Untuk itu mari kita memperhatikan untuk fase tanggap darurat ini kita berbicara dulu. Nah, sedangkan beberapa titik yang termasuk dalam potensi bencana itu mungkin bukan kita nomor 2, tidak. Dia juga seperti bom waktu yang tunggu untuk meledak. Tetapi yang saat ini manusia kita sudah ada di sini, kita urus dulu. Normalisasi sungai penting, tadi kami sudah turun, tetapi Pak Wakil minta rak yang harus dibuat. Jadi saat ini mereka siapkan rak. Terus kemudian nanti yang lain-lain kita tidak berbicara, tapi dinormalisasi dulu, termasuk dengan karena setiap tikungan, setiap dari kali Warsuli itu setiap mungkin sekitar 5 meter sudah ada tikungan. 5 meter ada tikungan, jadi tumpukan air yang tetap ada di situ. Untuk itu perlu untuk normalisasi, karena tadi setelah kami sama-sama dengan Ibu lihat banyak yang turun, jadi tumpukan air dia tinggi mungkin sekitar 200 meter di atas. Sehingga mungkin saya sampaikan kepada Ibu dengan Bapak bahwa kita masuk dalam fase tanggap darurat yang saat ini hitung dari 14 hari ini untuk kita menyelesaikan di
ini dulu, karena intensitas hujan yang tinggi dengan dia punya air yang lebih kencang dari gunung turun untuk masuk, karena penuh dia buang ke kampung lurus langsung di kampung Manam. Jadi kita mungkin serius untuk itu dulu Bapak, mungkin karena manusianya sudah ada. Saat ini mereka mau kita kasih pulang, tapi kita bisa pikir dulu cuaca dan kondisi curah hujan saat ini. Mungkin demikian. Saya minta kepada Ibu dengan Bapak harus ada pertemuan berikut lagi yang menghadirkan sampai dengan pemilik perusahaan yang beroperasi di seperti Pulmon, PT 84 yang beroperasi di di daerah ini. Untuk itu dihadirkan di sini sehingga masyarakat tidak takut. Mereka juga sudah membawa kontribusi, sudah membawa material, hak yang ada di dalam tanah yang material yang ada di Garian C itu, tolong mereka juga memberikan kontribusi. Tidak salah dalam perusahaan itu kan ada dia punya nama itu yang untuk memberikan sosial kepada warga masyarakat yang ada di situ. Jadi masyarakat tidak minta apa-apa, minta untuk tolong dinormalisasi. Normalisasi karena sudah banyak yang mereka pindah dari kasih aliran jauh dari dia punya jalan yang lama. Tapi namanya sifat air tuh dia pasti cari tempat rendah. Seperti manusia, kapanpun juga dia akan kembali kepada, kalau emosi, kembali kepada sifatnya. Jadi saya minta untuk mereka juga dihadirkan ini untuk mereka punya tanggung jawab, bisa menormalisasi. Yang lain-lain beronjong itu nanti kita bicara jangka panjang. Tapi jangka pendek untuk mengamankan beberapa kampung-kampung yang ada untuk menormalisasi. Terima kasih. Baik Pak Yusuf, terima kasih pada kalian yang sudah sampaikan.